perkenalkan, nama saya Bella Yuwana Putri dengan NPM 1921020293 dari kelas HTNE. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam, materi filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Terdapat 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama Common Law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua Civil Law, atau biasa disebut Eropa Kontinental. Yang ketiga Custom Law, yang keempat Islamic Law, dan yang kelima adalah sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam ialah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri' sendiri ialah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Nah, filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, Daim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Ushul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat, Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Kemudian yang kelima, Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya yaitu filsafat syariah. Filsafat syariah yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, hukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah yaitu meliputi yang pertama, Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Kemudian yang kedua, Khosais al-Ahkam atau ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, Mahasin al-Ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. Kemudian yang keempat, Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam.